Tuhan, ternyata ada jarak di antara setiap kehidupan keluarga-keluarga yang terasa jauh, sejauh benua, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena sebuah layar kecil yang menerangi wajah kalian justru membuat hati kalian menjadi gelap gulita. Sebuah jembatan yang konon menghubungkan kita dengan dunia, yaitu gadget, saudara, gawai kita masing-masing, handphone kita masing-masing, justru itu menjadi tembok pemisah di ruang keluarga kita sendiri. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah penjara yang tidak terlihat, dengan jeruji yang terbuat dari, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin besi dan lain sebagainya. Saudara, tetapi kita mau membahas sebuah penjara yang tidak terlihat ini, yang terbuat dari sinar biru dan notifikasi. Sebuah penjara di mana kita menjadi sipir bagi diri kita sendiri, dan keluarga kita menjadi sandera yang diam-diam merindukan kebebasan-kebebasan untuk bercakap-cakap dengan kita, untuk bisa tertawa dan saling memandang tanpa sebuah perantara dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, bayangkan sebuah meja makan, di atasnya ada makanan-makanan lezat yang telah disiapkan dengan kasih, dengan pengorbanan waktu dan lain sebagainya. Saudara, di sekelilingnya duduk ada papa, ada mama, ada anak-anak. Ini seharusnya menjadi momen atau menjadi adegan keluarga yang paling indah di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi yang terjadi adalah sebuah misa malam yang sunyi. Sebuah misa malam yang sunyi, di mana setiap orang menyembah Allahnya masing-masing di atas altar genggaman mereka semua, yaitu gadget mereka masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, komuni yang dibagikan bukanlah roti dan anggur itu, melainkan like, share, dan komen. Suara yang terdengar bukanlah doa dan syukur, melainkan decak jari ya di dalam setiap kehidupan saudara di handphone kita masing-masing. Dan hari ini Tuhan ingin memulihkan meja itu. Dia ingin mengembalikannya menjadi meja perjamuan, tempat kita benar-benar bersekutu dengan Dia dan dengan keluarga kita maupun sesama. Saudara, satu malam seorang papa mencoba bertanya kepada anak perempuannya yang sedang asik main handphone, main ponselnya. Nak, bagaimana sekolahnya hari ini? Lalu kemudian si anak tidak menanggapi. Lalu kemudian papanya mencoba lagi. Coba dengar. Papa dengar mungkin hari ini tadi ada ulangannya. Kira-kira gimana ulangannya hari ini? Tetap saja si anak hanya mengangguk-angguk sambil jarinya terus memegang handphonenya. Akhirnya sang papa mengambil kertas dan menulisnya. Apakah kamu mendengar aku? Ya, lalu kemudian dia sodorkan kertas itu kepada si anak itu. Lalu kemudian si anak melihat kertas itu, lalu dengan sigap mengambil ponselnya, lalu memfoto kertas tersebut, ya saudari. Dan kemudian ternyata dia membalasnya lewat aplikasi chat WA keluarga. Ya papa, aku dengar, love. Terus kemudian dia tulis seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita tidak hati-hati, segera kita akan perlu mengilim ya di dalam setiap kehidupan kita semua kepada anak-anak kandung kita sendiri dan menunggu mereka untuk ya mengaccept kita semua. Kita menunggu setiap balasan-balasan mereka di handphone mereka masing-masing tanpa mereka mau mengobrol dengan kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua mengenai setiap orang-orang maupun keluarga-keluarga yang memiliki ketergantungan kepada gawai, ponsel, dan media sosial mereka masing-masing. Sehingga waktu keluarga itu terkikis karena masing-masing anggota itu sibuk dengan dunianya sendiri. Hal ini melemahkan ikatan pernikahan maupun hubungan orang tua dengan anak, serta komunikasi langsung dengan pasanganmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya memberikan gambaran yang mungkin terlalu akrab di dalam setiap kehidupan rumahmu masing-masing. Sebuah meja makan, di sekelilingnya duduk ya ada papa, mama, dan 2 orang anak.
Namun yang terdengar bukanlah obrolan hangat tentang hari mereka, bukan tawa, bukan cerita. Yang ada hanyalah keheningan yang diselingi bunyi ting, ting, ting di notifikasi handphone masing-masing. Jari-jari yang asik mengusap layar, scroll, scroll. Dan akhirnya mata yang terpaku kepada cahaya biru di handphone itu masing-masing. Saudara, mereka secara fisik hadir, tetapi jiwa dan perhatian mereka tersebar ke dunia maya. Terhubung dengan orang-orang yang jauh, bukan yang ada di dalam rumah. Saudara, komunikasi mereka terputus dari orang-orang yang duduk di sebelahnya, kiri dan kanannya, ataupun depan-depanan. Saudara, inilah paradoks zaman kita. Kita terhubung secara global, tetapi terisolasi secara lokal di rumah kita masing-masing. Kita memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi komunikasi dengan pasangan dan anak-anak kita justru mengering di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Hari ini mari kita mau merenungkan panggilan Tuhan bagi keluarga kita di tengah-tengah gempuran era digital hari-hari ini. Saudara, jangan sampai keluarga kita terpisah oleh karena media sosial sebagai pengganti dalam setiap hidupmu. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, kenalilah musuhmu yang tak kasat mata ini. Kenali musuh kita semua yang tidak kasat mata. Apa itu? Gawaimu, medsosmu. Itu sebagai mesbah modern dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita sering menganggap gawai, kita sering menganggap medsos sebagai alat yang netral. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, gawai atau ponsel, handphone diperbolehkan, ya. Ya, alat yang powerful untuk kerja, untuk berkomunikasi. Tetapi apakah penggunaannya dalam keluarga kita berguna? Apakah ia membangun ikatan pernikahan dan komunikasi langsung, atau justru meruntuhkannya di dalam setiap kehidupan kalian semua? Bangun pagi, handphone. Mau berangkat kerja, handphone. Perjalanan, handphone. Ya, nanti kerja sedikit, saudari, lihat handphonenya. Pulang kerja, handphone. Mau tidur, handphone. Ke kamar mandi, handphone. Semua serba handphone. Saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, jangan ada Allah lain di hadapanku. Apakah yang paling pertama kita lihat di pagi hari? Apakah yang paling akhir yang kita pegang juga sebelum tidur di dalam setiap hidup kita semua? Jika jawabannya adalah handphone, maka kalian perlu bertanya, sudahkah ia menjadi Allah lain yang merebut waktumu, yang merebut perhatianmu, yang merebut kesetiaanmu, yang seharusnya untuk Tuhan dan juga keluarga-keluargamu? Tetapi ia, handphone itu telah menjadi mesbah modern, berhala modern, tempat di mana kita mempersembahkan waktu dan fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada mesbah modern ini, yaitu gawai handphone kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, saya mau mengajak kita semua, kita tidak sedang memusuhi teknologi di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi saya rindu memperingatkan kita semua bahaya. Ada bahayanya menggunakan handphone. Ketika alat yang baik ini, saudari, ditinggikan menjadi Allah yang memperbudak setiap hidupmu. Saudara, ketergantungan kepada handphone itu melemahkan fondasi keluarga. Karena ia mencuri sumber daya yang paling berharga. Apa itu? Waktu. Apa itu? Perhatian yang tidak terbagi. Seharusnya waktu dan perhatianmu, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, selain kepada Allah yang hidup, juga kepada keluargamu, kepada pasanganmu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang pertama, saya mau mengajak kita semua, kenalilah musuh yang tidak kasat mata ini, yaitu gawai handphone sebagai Allah palsu, ya, di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, pikiran kita adalah medan pertempuran di dalam setiap hidup kalian semua. Dunia ini membentuk kita untuk mencintai hal-hal yang instan, menyenangkan diri sendiri, terobsesi dengan penampilan. Saudara, persis seperti yang ditawarkan oleh gawai dan media sosial.
Ketika kita mengikuti pola dunia ini tanpa kita berpikir kritis, saudara, kita secara perlahan-lahan akan meninggalkan pola pikir Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi, handphone itu bukanlah dosa. Ya, menggunakan handphone bukanlah dosa. Tetapi ketika ia menguasai hidupmu, ia menguasai hidupku, ia berubah menjadi Allah yang palsu, yang bersaing untuk mendapatkan kesetiaanmu, untuk mendapatkan perhatianmu. Saudara, perhatikan baik-baik. Saul, dia lebih mempercayai pendapat dan ketakutan orang banyak di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 daripada perintah Tuhan yang jelas. Dia takut akan penilaian orang lain, dan banyak dari kita sama seperti Saul di media sosial. Kita hidup berdasarkan like, kita hidup berdasarkan komen orang lain, kita takut ketinggalan tren. Kita takut ketinggalan tren, Bapak Ibu Saudara, atau FOMO, fear of missing out di dalam setiap hidup kita semua. Dan kita membiarkan validasi dari dunia online itu membentuk setiap identitasmu dan keputusan-keputusanmu. Saudara, bukan berdasarkan kebenaran firman. Ketergantungan kita kepada handphone pada dasarnya adalah persoalan penyembahan. Bapak Ibu Saudari, kita menyembah apa yang kita berikan, baik waktu dan perhatian kita. Jika kita memberikan yang terbaik kepada layar handphone kita semua itu, maka itulah Allah kita semua. Saudara, memberikan waktu lebih banyak ke layar handphone daripada kepada Tuhan di dalam setiap doa-doamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari cek hati kita. Sebelum saudara cek handphone, cek ponselmu, mari cek hati kita semua. Biasakan untuk berdoa singkat atau membaca 1-2 ayat atau 1 pasal setiap pagi hari sebelum saudara membuka media sosial di dalam hidup saudara. Isi pikiran-pikiranmu dengan kebenaran sebelum diisi oleh berita-berita dunia di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Mari saudara cek hatimu sebelum cek ponselmu. Kita juga bisa melakukan gantilah scroll saudara di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saat kalian merasa ingin membuka media sosial karena kebiasaan atau karena kebosanan, tanyakan kepada hatimu, apakah aktivitas ini memuliakan Tuhan dalam hidup saudara? Alihkan dengan melakukan sesuatu yang membangun yang lainnya. Seperti berdoa mungkin untuk temanmu, merapikan rumah, mengirim pesan, dorongan, semangat kepada setiap anggota-anggota keluargamu. Saudara, gantikan aktivitas itu, sehingga saudara dapat memuliakan Tuhan daripada hanya scroll saja di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari lakukanlah pembersihan di dalam setiap hatimu maupun di media sosialmu. Saudara dapat mengunfollow akun-akun yang membuat kalian justru ketika menonton akun itu jadi iri, jadi marah, jadi dengki, jadi membandingkan diri saudara dengan mereka. Daripada saudara melihat akun-akun seperti itu, unfollow saja. Sebaliknya ikutilah akun yang membagikan renungan, akun yang memberikan motivasi rohani, akun-akun yang positif di dalam setiap hidup saudara. Salah satunya pasti saya merekomendasikan channel Pastor Ndeso, baik di TikTok maupun di aplikasi Si Merah di YouTube. Saudara, ini yang pertama. Kenali musuh saudara yang tidak kasat mata, yaitu handphone sebagai Allah yang palsu, di dalam setiap kehidupanmu. Yang kedua, saudara yang terkasih, mari kita belajar, jangan sampai kehidupanmu dan keluargamu tergantung atau ketergantungan pada handphone, ponsel ataupun gawai serta media sosial. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dampak kerusakan. Bapak Ibu Saudari, handphone itu memiliki dampak kerusakan, yaitu melemahnya ikatan pernikahan dan komunikasi langsung kalau saudara menggunakannya tanpa, saudari dikasih oleh Tuhan, batasan-batasan. Firman Tuhan dengan sangat jelas menggambarkan keintiman dan kesatuan yang Tuhan kehendaki dalam pernikahan dan keluarga. Kalau saudara menikah, saudara, Tuhan merindukan kalian bersama pasangan kalian, tentunya ada kesatuan, ada keintiman yang dibangun. Kalau saudara melupakan hal ini, maka akan melemah setiap ikatan-ikatan pernikahan. Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan bersatu dengan handphonenya.
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, bersatu dan satu daging ini berbicara keintiman fisik, keintiman emosional, keintiman spiritual yang sangat mendalam dalam hubungan setiap anggota-anggota keluarga, baik suami kepada istri ataupun sebaliknya, maupun orang tua kepada anak-anak mereka dan sebaliknya. Saudara, keintiman ini dibangun melalui percakapan-percakapan yang dalam, sentuhan-sentuhan ke dalam setiap kehidupan saudara dan saya kepada anak-anakmu, juga mungkin kepada pasanganmu. Ada momen-momen kebersamaan yang berkualitas di dalam setiap kehidupan keluargamu. Saudara, bagaimana mungkin keintiman ini tumbuh jika setelah pulang kerja suami istri lebih memilih untuk scroll, nonton belanja online, nonton lagi saudara yang kasih oleh Tuhan drama Korea dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana mungkin keintiman ini tumbuh? Ya, kalau suami istri lebih memilih scroll medsos daripada bercakap-cakap. Jika malam hari dihabiskan dengan menonton, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, baik TikTok, baik YouTube, short dan lain sebagainya, masing-masing di samping ranjang, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah hati mereka akhirnya akan terbagi atau berbagi hati? Yang satu kepada istri atau suami, yang satu lagi kepada tontonan mereka di handphone mereka masing-masing. Saudara, Amsal 27 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Ayat ini berbicara tentang refleksi dan pengenalan yang mendalam. Pengenalan seperti ini hanya bisa terjadi melalui komunikasi tatap muka setiap waktu, di mana saudara bisa membaca bahasa tubuh pasanganmu, nada suaranya, dan cahaya di mata pasangan kita atau anak-anak kita. Dan itu tidak bisa ditemukan ya di dalam setiap ketikan-ketikan. Maka saya selalu sampaikan kepada istri saya, kalau kamu atau ke anak-anak saya mau ngomong yang penting atau kepada jemaat-jemaat mau ngomong yang penting, jangan lewat ya WA, jangan lewat ketikan-ketikan. Kalau ada yang ngomongan mendalam dan lain sebagainya, sampaikan tatap muka. Ya saudari, sehingga kita bisa membaca bahasa tubuh, gestur, nada suara. Ya mungkin kita lagi ngetik-ngetik, tiba-tiba ya kita membalas sepertinya biasa saja dalam setiap balasan itu, obrolan itu. Tiba-tiba orang yang membacanya bisa jadi panas, bisa jadi marah. Pernah nggak seperti itu? Padahal kita membalasnya tidak gimana-gimana saudari. Tapi bahasa-bahasa ketikan itu semua bahasa-bahasa bersayap. Ya kita tidak tahu bahasa tubuh mereka. Kita nggak tahu ya nada suara mereka ketika mereka menyampaikan itu, dan cahaya ya di mata pasangan kita atau anak-anak kita semua. Saudara, ayo kalau ada hal-hal yang penting sampaikan secara langsung ya, bukan di dalam handphone maupun ketikan-ketikan saudara, di chat-chat saudara kepada setiap anggota-anggota keluarga saudara. Media sosial justru sering menjadi topeng yang menyembunyikan pergumulan sesungguhnya di dalam setiap kehidupan anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, komunikasi digital yang dangkal itu tidak mampu menggantikan kehangatan dan percakapan langsung di meja makan. Maka ketika kita lagi mau berbicara sesuatu yang mendalam, jangan lewat handphone. Berbicaralah langsung ya sambil makan. Mungkin di rumahmu, di meja makanmu, atau saudara ke kafe-kafe. Saudara bisa makan ya, lalu kemudian saudara bisa ngobrol hal yang mendalam kepada pasanganmu, ya kepada anak-anakmu. Saudara, kalau kita memperhatikan handphone lebih utama daripada setiap pernikahan kita maupun ikatan pernikahan, akibatnya saudari ikatan pernikahan ini akan melemah. Konflik kecil, ya akhirnya yang harusnya bisa diselesaikan tetapi tidak terselesaikan. Karena tidak adanya komunikasi, ya, dan akhirnya yang kecil itu membesar. Anak-anak akhirnya merasa diabaikan oleh orang tuanya dan mereka mulai mencari penilaian atau validasi dari dunia maya di dalam setiap hidup mereka. Lihat gak anak-anak kalau seringkali mereka nonton handphone ketawa sendiri, ya, mereka bisa ketawa sendiri, ya, itu sudah memasuki setiap pikiran mereka, setiap percakapan-percakapan di handphone mereka. Ya, di video-video yang mereka tonton. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari jangan jadikan handphone ya sebagai Bapak Ibu saudari alat untuk saudara lari daripada setiap hubungan-hubungan komunikasi dengan pasanganmu. Tetaplah berkomunikasi. Saudara,
keluarga yang hidup sekali lagi ya di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu Saudari adalah keluarga-keluarga yang memperhatikan ikatan-ikatan hubungan dalam keluarga lebih daripada handphonemu masing-masing. Sebuah rumah yang berisi setiap orang-orang asing, saudara, itu tidak akan pernah bertahan. Kita membangun keluarga bukan supaya setiap anggota keluarga kita menjadi orang asing. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Kita rindu. Bahkan ketika saya sudah batuk saja, istri saya sudah tahu, oh ini suami saya minta diambilin air. So istri saya udah tahu, oh ini minta diambilin kopi. Kalau bentuk 2 kali dia batuk, oh ngambilin kopi nih. Kalau bentuknya 3 kali, oh dia mau ini dan lain sebagainya. Saudara, sampai kita bisa tahu kerinduan-kerinduan pasangan kita ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang kedua, saya mau mengajak kita semua ya. Dampak kerusakan dan melemahnya ikatan yaitu karena komunikasi yang palsu yang saudara nggak bisa temukan di ponsel saudara. Hanya bisa hubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan pasangan maupun anak-anak maupun orang tua kalian semua. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan pernikahan dan keluarga untuk menjadi cermin hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Hubungan ini dibangun di atas dasar keintiman dan pengenalan yang mendalam. Jadi ayo, saudara tahu bahwa komunikasi digital baik chat, status, komentar itu adalah komunikasi yang disederhanakan. Itu bukan komunikasi yang mendalam. Yang menghilangkan nada suara, yang menghilangkan air mata, yang menghilangkan pelukan, yang menghilangkan tatapan mata. Saudara, ini menciptakan keintiman palsu. Saudara pikir terasa dekat dengan membuat grup keluarga, tetapi sebenarnya dangkal setiap percakapan-percakapan itu. Seperti mengenal seseorang hanya dari sampul bukunya saja di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, setelah membunuh Habel, ya Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habel adikmu? Dalam Kejadian 4. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan tentang tanggung jawab relasi hubungan kakak dan adik di dalam setiap kehidupan Habel dan Kain. Tetapi Kain menjawab, aku tak tahu di mana adikku. Dia pura-pura nggak tahu padahal dia habis bunuh adiknya. Saudara, dia mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Kepada Tuhan. Jawaban ini mencerminkan bahwa Kain ini abai. Kain ini saudari memutuskan ikatan hubungan keluarganya dengan adiknya. Jadi ketika kita sibuk dengan handphone kita masing-masing, ya Bapak Ibu Saudari, dan mengabaikan tangisan hati pasanganmu, tangisan hati anak-anakmu, tangisan hati mungkin orang tuamu juga, yang butuh perhatianmu, saudara kita pada dasarnya berkata, apakah aku penjaga saudaraku itu? Biarin aja, itu kan urusan dia sendiri. Siapa suruh dia begitu dan lain sebagainya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan demikian. Saya mau mengajak kita semua, jangan sampai saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika melemahnya ikatan keluarga ini terjadi ketika kita mengganti komunikasi yang hidup, yang seharusnya hidup membangun, tetapi dengan kita ganti dengan komunikasi digital, ya lewat chat-chat, itu bahasa-bahasa yang bersayap. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, maka ketika saudara mau ngomong yang penting, saudara jangan ngomong lewat handphone. Ya, langsung bertemu dengan orang-orang yang kau mau omongin tentang hal-hal yang penting. Kita memilih apa yang mudah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, misalkan scroll itu kan mudah daripada apa yang penting. Ya, saudara berbicara seperti ini ketika kita ngomong dengan orang yang kita lihat wajahnya dan lain sebagainya, itu penting. Supaya kita tahu, mengukur, ya, apakah pembicaraan kita membangun, menguatkan atau melukai dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudari, milikilah waktu-waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Artinya apa waktu kualitas? Waktu yang berkualitas itu artinya itu sama dengan perhatian, ya, yang tidak dibagi dengan apapun juga. Tetapkanlah zona bebas handphone di ruang makan saudara. Ketika anakmu ke kamar mandi, jangan bawa handphone. Ketika saudara ada di kamar tidur, jangan bawa handphone. Saat bersama keluarga, letakkan ponsel dalam keadaan tertutup, ya, dalam mode diam.
Tatap mata pasangan kita, tatap mereka, tatap anak-anak kita semua ketika mereka berbicara. Jangan sambil megang handphone. Saudari kasih oleh Tuhan. Ayo, saat kalian makan malam, praktekkan. Setiap anggota keluarga kalian menceritakan 3 hal yang baik yang dialami hari itu. Ya, abang kira-kira apa? Kamu dapetin apa hari ini? 3 perbuatan baik atau 3 hal yang baik yang kamu alami. Ya, nanti anak-anak kita akan menyampaikan, oh ya papa mama, aku yang pertama ini, tadi aku mendapatkan ini dan lain sebagainya. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Ayo kakak, sekarang kamu gilirannya. Kamu dapetin apa hal yang baik hari ini? Terus adik, ayo kamu adik dapetin apa? Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Ajar anak-anak kita, ajar pasangan kita. Untuk menceritakan 3 hal yang baik yang dialami hari itu. Ini memaksa komunikasi yang positif, amin. Ini memaksa komunikasi yang mendalam antar anggota keluarga. Bapak Ibu, ketika kita ya di dalam setiap kehidupan kita semua mau menyelesaikan setiap masalah, jangan pernah menyelesaikan masalah atau konflik ya di dalam pernikahan melalui chat. Saya pernah ya memiliki pengalaman bersama istri saya tentunya juga saudari, yang menyampaikan setiap konflik itu lewat chat. Ya ternyata makin panas Pak Bu. Ya, dia sampaikan semua isi hatinya, saya sampaikan isi hati saya, semua kita sampaikan dan lain sebagainya. Semua lewat chat. Ternyata lebih panas lagi Bapak Ibu Saudari. Bukan selesai, lebih panas. Karena disampaikan lewat chat. Saudara, ini penting. Mari kita bicara nanti jangan lewat chat. Ya, jangan balas-balasan lewat chat. Ya, bicarakan saat kita bertemu muka dengan muka. Hargailah komunikasi langsung di dalam setiap kehidupan saudara untuk hal-hal yang bersifat emosional. Jangan lewat chat. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang sering membuat keluarga terpisah. Ya, karena saudara menjadikan chat itu sebagai pengganti setiap komunikasi-komunikasimu. Tinggalkan hal-hal itu dalam setiap hidup saudara. Ini yang kedua. Pastor Deso mau mengajak setiap kehidupan kita semua dampak kerusakan, melemahnya ikatan karena komunikasi yang palsu yang seringkali ada di gawai handphone ponselmu masing-masing. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada panggilan untuk pembaharuan budi, yaitu memulihkan meja keluarga kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa solusi. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk pembaharuan budi kita semua. Saudara, kita perlu memiliki pola pikir yang baru, sebuah paradigma yang berbeda dengan dunia ini. Tetapkanlah batasan yang tegas ya di dalam setiap kehidupan saudara untuk memulihkan meja keluarga saudara masing-masing. Karena waktu dan hubungan itu adalah anugerah daripada Tuhan yang tidak akan pernah bisa kembali. Saudara harus kelola dengan baik, baik waktu dan hubungan-hubungan saudara. Kita harus berani membuat Bapak Ibu Saudara, zona bebas handphone, zona bebas gawai dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara bisa tetapkan batasan-batasan itu yang tegas saat makan. Ya, jadikanlah meja makan sebagai zona yang suci. Ya, tidak ada gawai ketika makan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, gunakan waktu ini untuk bercakap-cakap. Gunakan waktu ini untuk bertanya. Gunakan waktu ini untuk mendengar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapkan batasan yang tegas saat kalian makan. Saat kalian mau bobok, mau tidur, saudara, chargerlah ponsel saudara di luar kamar tidurmu. Ini melindungi ya keintiman pernikahan dan kualitas tidurmu di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan sambil tidur handphone sambil gini saudara. Terus tidur. Di handphonenya masih nyala saudara. Siapa yang sering begitu? Sambil tidur handphonenya nyala. Adakah di sini seperti itu saudara yang kasih oleh Tuhan? Ayo, jangan seperti itu. Ya, chargerlah ponsel di luar kamar tidurmu. Jauh-jauh dari setiap kepalamu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini melindungi keintiman pernikahan. Ya, di dalam setiap kehidupan keluarga saudara dan kualitas tidurmu. Saudara, milikilah satu hari khusus. Misalnya hari Minggu. Habiskan ya hari bersama dengan keluarga. Habiskan hari bersama dengan keluarga. Mungkin saudara ajak mereka jalan, makan ke alam, ke pantai, ke gunung. Ya, saudara bisa ibadah tanpa gangguan digital.
Dari makan siang nanti, makan sore, ya. Kan ada tuh gereja-gereja yang saudara mungkin ada di mall, ya. Saudara bisa pulang gereja, jalan sama anak, sama suami, sama istri. Ya, saudara miliki satu hari khusus untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Jangan dari hari Senin sampai Senin kerja terus. Ya, tanpa saudara memiliki waktu libur. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah yang pertama, tetapkan batasan yang tegas. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan, ya, bagaimana kita memulihkan setiap keluarga-keluarga ini supaya pembaharuan di dalam setiap budi dan pikiran mereka. Saudara, itulah yang pertama, tetapkan batasan yang tegas. Yang kedua, prioritaskanlah komunikasi-komunikasi yang hidup. Ya, prioritaskan. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini bukan hanya tentang ibadah di gereja, tetapi kita tentang saling memperhatikan, saling menasehati. Ini adalah panggilan untuk hadir secara penuh, ya, bagi satu sama lain dalam keluarga. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bagaimana harimu, Ma? Bagaimana harimu, Pa, hari ini? Ya, bagaimana harimu, Bang? Ya, kalau ada anakmu, ada yang gede, ada yang kecil. Gimana kah harimu hari ini? Baik semua, ya. Lalu kemudian dia mungkin pengen curhat, ya dengarkan. Ya, ini tadi begini nih, Pa, Ma. Tadi aku di sekolah, tadi aku di tempat kuliah begini. Cuma dengarkan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, jangan langsung memotong pembicaraan anak-anakmu ataupun pasanganmu. Saudara, inilah yang kedua. Prioritaskanlah komunikasi yang hidup. Jangan cuma lewat chat. Itu bahasa bersayap. Sekali lagi saudari, chat itu, ya saudari, kalau hanya komunikasi singkat silakan. Tapi kalau saudara mau komunikasi mendalam, ya di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara, saudara gunakanlah komunikasi-komunikasi yang hidup. Ngomong, ya, secara langsung dengan pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, ngomong. Prioritaskanlah komunikasi-komunikasi yang hidup seperti ini. Ya, kalau kita punya anak-anak zaman sekarang, kalau ditanya, matanya semua ke handphone, saudari. Ya, beberapa waktu dalam perjalanan saya, saudari, ya di daerah Margonda sana, saya melihat orang-orang semua di pinggir-pinggir jalan, rata-rata semua matanya tertuju sama handphone. Semua tertuju sama handphone. Saya bilang emang zaman sekarang, ya, saudari kasih oleh Tuhan, sambil jalan handphone, ya, sambil kerja handphone, nongkrong handphone, semua handphone, saudari. Ya, semua ya kepalanya nunduk semua. Dan di sininya semua ada gawai masing-masing. Saudara, ayo prioritaskanlah komunikasi yang hidup di dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk memulihkan setiap meja keluarga saudara, ya, memulihkan setiap keluarga-keluargamu yang sudah terjebak dalam dunia gawai tadi. Yang pertama, tetapkan batasan yang tegas. Yang kedua, saudara diingatkan prioritaskan komunikasi-komunikasi yang hidup. Dan yang ketiga, isilah pikiran dengan yang positif. Filipi 4 ayat yang ke-8. Daripada saudara menghabiskan energi untuk membandingkan hidupmu dengan highlight reel orang lain di media sosial, saudara marilah isi pikiran kita dan percakapan-percakapan keluarga kita dengan hal-hal yang benar. Amin. Dengan hal-hal yang mulia, katakan amin. Dengan semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkan, download itu semua dalam setiap hidup saudara. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, renungkanlah Alkitab bersama-sama dengan anak-anak pasanganmu. Berdoalah bersama-sama, nyanyikan pujian, diskusikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan keluargamu daripada sekedar megang gadget masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, gawai dan medsos itu adalah alat. Jangan biarkan ia menjadi majikan saudara. Tuhan memanggil kita semua sebagai kepala keluarga, sebagai mama, sebagai anak-anak, yaitu untuk memimpin di dalam setiap pemulihan ini dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, biarlah setiap percakapan-percakapan dalam keluargamu, ajaklah pasanganmu, anak-anakmu untuk duduk bersama tanpa gadget. Akui bahwa ini adalah pergumulan kita bersama-sama
Dan kita berkomitmen untuk saling membantu. Kalau saudara sudah terjebak di dalam setiap kehidupan hal ini. Ya, saudara, ayo. Teknologi saudara yang dikasih oleh Tuhan itu untuk melayani kita. Bukan sebaliknya. Maka matikanlah sebuah notif yang tidak penting. Jadwalkanlah waktu khusus untuk ngecek medsos jam berapa saudara harus membuka medsos. Misalnya 30 menit saja setelah makan. Ya, atau setelah makan malam. Saudara, bukan sepanjang hari saudara harus menggunakan hal itu semua. Ya, ayo teknologi itu untuk melayani kita. Bukan kalian melayani teknologi di dalam setiap hidupmu. Yang ketiga saudara, ayo ciptakan kenangan. Ya, di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu tanpa layar handphone itu semua. Rencanakan satu aktivitas keluarga, mungkin 1 minggu atau minggu ini. Yang tidak melibatkan layar handphone sama sekali. Ya, saudara bisa berolahraga. Ya, saudara bisa main biliar, misalkan sama-sama teman-teman, sama anggota keluarga, atau nge-gym bareng sama istri, sama suami, sama anak-anak. Ya, atau apa tuh yang sekarang lagi ngetren tuh, olahraga kayak tenis tuh Bapak Ibu Saudara, itu ngolah keringat, ya saya lupa nama olahraganya, tapi itu lagi ngetren tuh. Ya, seperti main tenis dia berdua, ya kalau saudara ingat saudara bisa tulis dalam kolom komentar, saya lupa. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya pernah tahu itu olahraga itu lagi tren, lagi ngehits hari-hari ini. Saudara bisa jalan-jalan ke taman. Atau mungkin masak sama-sama, sama suamimu, sama istrimu, sama anak-anakmu. Saudara, meja keluarga kita adalah simbol persekutuan. Katakan amin. Padel, bener Pak Supri, padel namanya. Bukan si Fadel ya, padel namanya, betul. Thank you ya teman-teman semua yang sudah mengingatkan. Pak Supri, Bu Rosalina, namanya padel, itu kayak main-main tenis gitu ya. Itu menghabiskan apa tuh Bapak Ibu Saudari, keringat dan lain sebagainya, sehat itu. Ya, lalu kemudian berenang bersama dengan anggota keluargamu, jalan-jalan di taman, ya masak bareng-bareng, bikin kue bareng-bareng walaupun gosong kue, saudari ya. Tapi itu semua simbol persekutuan, ya simbol keintiman di dalam setiap keluarga-keluargamu. Jangan cuma stres mikirin hidup ke depan mau makan apa, nanti gimana, nanti. Semua nanti yang kau pikirkan. Hari ini kau tidak nikmati bersama dengan keluargamu. Saudara ayo. Jadikanlah meja-meja keluarga kita semua, ya saudari, sebagai simbol persekutuan, simbol keintiman, simbol dari kehidupan. Itu adalah gambaran kecil dari setiap perjamuan kawin anak domba, di mana kelak kita akan duduk dan bersekutu secara penuh dengan Tuhan dan satu sama lain untuk selama-lamanya. Saudara, jangan biarkan cahaya layar handphone kita semua, yaitu semua mengikis momen-momen berharga yang Tuhan percayakan untuk kita bangun bersama dengan keluarga saudara. Baik saudara yang mungkin sudah berkeluarga, baik juga yang masih jomblo ya. Jangan hanya sekedar ya nonton-nonton medsos, ya scroll-scroll. Saudara, isilah setiap jomblo saudara itu dengan mencari Tuhan. Para jomblo katakan amin. Haleluya. Ya, saudari, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh memperlengkapi saudara. Sehingga keluargamu yang terpisah itu, ya karena medsos, saudara jadikan itu sebagai pengganti. Saudara bisa ya dipulihkan ketika saudara merenungkan firman Tuhan ini dalam setiap hidup saudara. Oh, ada juga yang jomblo-jomblo ya. Itu jomblo paling teriaknya paling kencang tuh, amin gitu ya. Tapi kayaknya kalau Pak Supri bukan jomblo lah ya Pak ya. Ya mungkin di bawahnya ya. Ada yang amin saudara yang kasih oleh Tuhan kepada jomblo. Ya haleluya. Nah Helda tuh jomblo ya. Tuhan berkati. Yuk cari kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan di layar handphonemu. Saudara, panggilan hari ini sangatlah jelas. Ini bukan tentang membuang smartphone saudara. Jangan dibuang ponselnya. Jangan dibuang Android atau handphonenya, sayang ya. Apalagi yang harganya mahal-mahal. Jangan dibuang. Ya, saya tidak membuat saudara untuk membuang handphone saudara. Tidak. Ini tentang merebut kembali ya tata hati kita semua. Tata keluarga kita. Setiap kali kita memilih untuk meletakkan ponsel dan memeluk pasangan kita saudari, itu juga adalah ibadah. Amin saudari. Setiap kali kita mematikan notifikasi untuk mendengar cerita anak-anak kita semua, itu juga adalah ibadah. Setiap kali kita menolak untuk membandingkan keluarga kita dengan keluarga-keluarga yang lain yang seolah-olah sempurna di IG lah, di TikTok lah dan lain sebagainya. Saudara, kita bersyukur atas setiap keluarga yang sudah Tuhan berikan. Ya, kita bersyukur atas berkat yang nyata ya di meja kita semua, itu adalah ibadah. Jangan bandingkan saudara dengan kehidupan influencer ya
Pasangan-pasangan rumah tangga yang tampaknya saudara yang kasih lihat Tuhan, enak banget ya tangannya mulus, gak pernah setrika baju. Padahal saudara setiap hari setrika baju, capeknya minta ampun ya. Dia tangannya mulus saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya gak pernah nyuci baju. Ya kita nyuci baju terus setiap hari kan Bapak Ibu Saudari. Ya jangan bandingkan. Bersyukurlah atas berkatmu. Bersyukurlah atas setiap berkat yang nyata. Di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu. Itu adalah ibadahmu. Saudara, Allah Bapa telah memberikan yang terbaik bagi kita, anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak mengirimkannya lewat broadcast message atau status story ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia mengirimkannya secara langsung untuk tinggal bersama dengan saudara, menyentuh hati saudara dan mati bagi saudara, bahkan bangkit bagi setiap kehidupan kita semua. Ini dia memandang ya setiap hidupmu dan hidupku dan bertanya, apakah kamu akan memberikan sisa waktumu untuk Tuhan dan keluargamu, atau justru saudara tetap memberikan waktu untuk dunia maya yang menjadikan dunia maya itu menjadi kekasih hatimu. Saudara, mungkin ada di antara kita ada yang merasa sudah terlalu jauh, sudah terlalu terjerat dengan layar handphone saudara oleh algoritma AI dan lain sebagainya, baik di TikTok maupun yang lainnya saudari. Sehingga saudari kasih lihat Tuhan, ikatan pernikahan kalian terasa hambar. Komunikasi dengan anak sudah putus. Tapi dengarkanlah ini. Kuasa Yesus sanggup untuk memulihkan. Kuasa Yesus cukup untuk menyembuhkan setiap anggota-anggota keluarga, baik suami, hati istri. Dan menghidupkan hati yang mati. Saudara, dia sanggup memulihkan hubunganmu dengan anak-anakmu. Pada hari ini dia mengetuk setiap pintu hati kita semua. Saudara, maukah kita membukanya? Mari berikan hidup yang sebenarnya, perhatian yang utuh, waktu yang berkualitas bagi Tuhan dan bagi setiap keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara nggak perlu jadi berkat buat orang-orang yang jauh di pedalaman sana. Saudara, belajarlah menjadi berkat mulai dari rumah kita semua. Mulailah mama hadir di rumah. Mulailah papa hadir di rumah. Bukan sekedar nama yang hadir, tetapi kehangatan. Amin. Kehangatan papa, kehangatan mama yang bisa dinikmati oleh anak-anaknya. Nanti ketika anak-anakmu sudah besar, mereka berkeluarga, mereka juga hadirkan kehangatan keluarga di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga yang mereka bangun. Ya. Tetapi sebaliknya kalau saudara menghadirkan komunikasi yang beku, yang jauh, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, maka anak-anakmu pun kelak ketika berkeluarga pun akan seperti itu. Karena mereka melihat sifat atau Bapak Ibu Saudari yang dilakukan oleh papa mamanya ketika berkeluarga. Ya, bukan mementingkan pasangannya ataupun anak-anak, tetapi lebih mementingkan pekerjaan, handphone dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami mengakui hati kami seringkali tergoda dan teralihkan karena handphone, karena ponsel. Kami telah membiarkan barang yang mati ini menguasai hidup kami. Kami telah mengabaikan setiap orang-orang yang Engkau cintai demi kesenangan kami sesaat. Ampunilah kami Tuhan. Pada hari ini kami menyatakan setiap Tuhan kerinduan iman kami semua. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkaulah Tuhan atas keluarga kami. Dan Engkaulah Tuhan atas waktu dan perhatian-perhatian kami. Oleh kuasa Roh-Mu yang hidup, kami menghancurkan setiap rantai belenggu ketergantungan kepada handphone, ponsel, dan medsos kami masing-masing di dalam nama Yesus. Pulihkanlah Tuhan keintiman di dalam setiap pernikahan kami. Pulihkanlah Tuhan keintiman di dalam setiap hubungan-hubungan kami dengan pasangan maupun dengan anak-anak kami maupun orang tua kami. Bangkitkanlah kembali percakapan yang hidup di meja makan kami, di ruang tamu, di kamar kami. Jadikanlah rumah kami kembali menjadi tempat perlindungan kasih-Mu. Dan bukan Tuhan sekedar Tuhan orang bermain wifi di dalam setiap rumahnya. Berikan kami Tuhan hikmat untuk menetapkan setiap batasan-batasan. Dan berikanlah kami kekuatan untuk konsisten menjalani apa yang kami doakan pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Mulai saat hari ini, pulihkanlah satu persatu ikatan keluarga kami. Pulihkan di dalam nama Yesus.
Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang mencerminkan kasih Kristus, yang saling menguatkan, saling membangun, yang bebas dari segala perbudakan, khususnya gadget yang kami bahas pada kesempatan saat hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa. Dan kami mempercayakan hidup kami bahwa Engkau sanggup melakukannya dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Sang Pemulih hubungan kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Bapa berkati setiap kehidupan jiwa, setiap kehidupan keluarga, setiap kehidupan pekerjaan, bisnis, usaha kami. Bapa pulihkanlah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi setiap hati dan pikiran kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan saat hari ini tibalah kami di akhir sesi untuk kami boleh menerima setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Mari Bapak Ibu Saudari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada kesempatan saat hari ini. Mari angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kalian semua yang mengasihi Dia. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudari bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat kebersamaan yang tulus di channel ini dalam setiap kehidupan kita semua. Hati yang mau mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam iman. Terima kasih yang sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun yang sudah subscribe di channel YouTube ya Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa saudara perlu follow ya, perlu subscribe juga di sana saudari, sehingga ketika ada video-video baru ataupun live saudara bisa langsung dinotif di handphone saudara masing-masing. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih juga buat setiap ya gift yang sudah saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso yang saudara sudah terbangkan pada kesempatan saat hari ini. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan kalian semua. Persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan. Ya, kita belajar mengembalikan milik Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, agar Dia mempercayai lebih lagi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu ikut ya mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan setiap persembahan-persembahan itu, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya saudara dapat memberikan lewat bio profil saya. Di sana saudari dapat memberikan lewat BCA atau lewat Sosial Bus. Hanya dua metode Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara orang Indonesia gunakanlah BCA. Kalau saudara orang luar negeri gunakanlah Sosial Bus karena memudahkan. Setelah saudara memberikan persembahan-persembahan, jangan lupa untuk di reminder kembali di chat di TikTok Saudari dikasih oleh Tuhan, supaya saudara memastikan persembahan saudara sampai ya tidak terjadi penipuan dan lain sebagainya. Saya pun juga memastikan setiap persembahan saudara sampai. Puji Tuhan, saudara, jikalau saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu, berilah dengan hati yang bersyukur, dengan tulus, hati yang bermurah hati. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara rindu memberikan persembahan, biarlah Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan saudara karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau saudara tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan, saudara lupakanlah apa yang saya sampaikan di akhir sesi ini ya. Tetapi bagi kalian yang rindu menjadi rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso, karena saudara terberkati dan Roh Kudus menjamah, dukunglah dengan tulus. Puji Tuhan, saudara terima kasih kebersamaan kita setiap hari Minggu. Jangan lupa, saudara kita ada ibadah raya seperti ini setiap Minggu pagi dan Minggu pagi jam 7 waktu Indonesia Barat dan Minggu sore jam 5 waktu Indonesia Barat. Saudara hadirlah setiap minggu di channel ini. Kalau saudara rindu hadir setiap hari, Pastor Deso di TikTok pun live Bapak Ibu Saudari setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi.
Saudara juga bisa hadir setiap harinya lewat program refresh dan reset. Dan banyak orang-orang yang terberkati lewat pelayanan setiap pagi Pastor Deso. Saudara bisa hadir setiap harinya, sehingga saudara sama seperti makan, saudara perlu makan setiap hari. Seharusnya makanan-makanan rohani bukan sekali seminggu, ya, tetapi setiap hari. Apalagi kamu yang jarang-jarang ke gereja, yuk bertobat. Jangan sampai saudara bolos-bolos ke gereja ya, bolos-bolos berdoa, jangan sampai. Saudara, itulah kekuatan kita semua untuk menjalani setiap kehidupan kita semua. Amin ya. Yuk saudara, channel ini hadir setiap hari untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi sahabat, menjadi teman, untuk berlomba bersama-sama dalam perlombaan iman kita semua. Terima kasih ya semua yang sudah menulis di kolom komentar, thank you buat kalian semua ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sapa nih teman-teman semua yang setia ya. Pak Supri, Bu Marharin, Bu Agnes Simba, thank you. Bu Frismoko, Bu Jenti Suhendar, Bu Helda, Acen, thank you ya Pak Acen Lim, ya Bu Femi Moko, Mam Tiara, Pak Ponco, Hadinata, ya Pak Hadinata, Waikop Posion, ya 95, Marita Loring, Rusita Sita, Sunarti, Lia David, user 5371, Hendra Abel, Paulina Johanis, ya Jaya Tanda-Tanda, Pak Bayu Ardi, Bu Lisda, Meisha, Manilis Hanokoli, Sriyatmi, Jurna, Rini Pujiastuti, Butiara, Ines Tampu Bolon, Sapi Hitam, ya Titik Pramesti atau Rail Fans, Daop ya, Emily, ya Emily Lubalu, ya Lini Jos, Tawang, ya benar gak sih ya? Joy, God bless you.